الذي أمرنا بالإيمان والإسلام الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وأمرنا بصلة الأرحام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بمكارم الأخلاق رحمة للأنام وعلى آله وأصحابه من تبعه بإحسان إلى يوم بأس والزحام ولا حول ولا قوة إلا بالله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Yang saya hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jadid, Dewan Pengurus, Kepala Pesantren dan staf, teman-teman pengurus P4NJ baik tingkat pusat, kabupaten, atau mungkin ada kecamatan juga ada. Tidak ada kabupatennya. Baik putra maupun putri yang semuanya saya hormati dan semuanya saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Hari ini, di sore hari ini, di bulan yang suci ini, kita bisa bersilaturahim di majelis yang mulia, insyaallah, untuk melaksanakan halaqah nasional. Ya, sekalipun yang hadir berapa tadi? 100 berapa? 160 ya, lumayan ya. Ada laporan tadi yang hadir katanya sekitar 30-an gitu. Ya. Pengurus P4NJ baik tingkat pusat maupun kabupaten. Ini murni inisiatif ya, dari P4NJ. Jadi saya ini hanya Sohibul Bait, Sohibul Hajanya ini P4NJ ini. Ya, tapi saya berterima kasih karena memang P4NJ itu mitra kami yang ada di pondok ini. Ya, seperti namanya saja, pembantu pengurus. Jadi kami yang ada di pondok ini pengurus, sedangkan teman-teman sekalian ini adalah membantu pengurus. Ini adalah luar biasa, suatu kemitraan yang insya Allah bukan hanya terjadi di dunia, tapi mudah-mudahan sampai ke akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya sebagai mitra yang sangat berkepentingan. Sebab adanya P4NJ ini sangat membantu kami yang di pondok ini. Seperti yang paling nyata ini kepulangan santri. Ini berkat ada P4NJ di daerah, ini sangat mudah mengkoordinir kepulangan santri. Ini suatu bukti bahwa P4NJ ini besar manfaatnya. Untuk itu saya terima kasih betul. Belum yang lain-lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka untuk itu saya sangat berterima kasih sekali adanya kegiatan halaqah ini untuk memperkuat selain tadi ukhuwah, cuma bertemunya saja, silaturahimnya saja, ini sudah banyak hikmahnya. Yang jelas seperti dalam hadis itu, man arada ayyubsata fi rizqi wa yunassa fi umri atau fi athari falyasil rahimah. Jadi kalau kita ingin dilapangkan rezeki kita, dan rezeki itu bukan hanya uang, maaf, kesehatan, ya,
dan ilmu wawasan dan sebagainya itu adalah rezeki. Kalau ingin lapangkan rezekinya, wa yunassa fi umrihi, dan ingin diperpanjang atau diberkahkan usianya, sehingga sekalipun usianya pendek tapi berisi hal-hal yang diridhai Allah dan bermanfaat kepada sama, fal yasil rahimah, maka hendaklah rajin-rajin bersilaturahim. Tentu silaturahim ini silaturahim yang tidak biasa, ini luar biasa. Sebab ini dari mana-mana ini ya. Dari Kalimantan ada, dari Bali, oke, ya. Entah dari Sumatera ada nih. Sumatera ada. Oh, udah ada ya, memang tidak terlalu banyak di sana. Ya. Ya nanti bisa, insya Allah bisa lebih disempurnakan lagi. Dan barangkali kalaupun tidak bisa hadir secara tatap muka, mungkin bisa pakai Zoom ya. Sebab saya tiap setengah bulan sekali saya baca kitab. Baca kitab untuk teman-teman yang ada di Kalimantan Barat ya. Khususnya di Pontianak pakai Zoom. Jadi ini kalau ada yang mau ikut di tempat lain silakan. Nanti bisa menghubungi tim IT Pondok Pesantren. Jadi sekarang mari teknologi ini kita gunakan untuk ini. Untuk kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tema dari halaqah ini sangat menarik. Ini saya tidak tahu. Bukan saya yang usul, bukan. Tidak tahu siapa ini yang usul. Ini katanya sanad. Bagaimana? Sambung sanad. Oh gitu ya. Maaf saya lupa itu. Memang sanad ini istilah santri ya. Kalau bukan santri tidak tahu tentang sanad ini. Nanti kalau sanad, kalau ahli silat, gini tangannya. Itu sanad itu. Ya. Sanad itu adalah sambungan mudahnya. Sebetulnya arti makna aslinya itu sandaran. Jadi apakah ilmu kita itu punya sandaran atau tidak, punya dasar? Termasuk amal-amaliyah kita. Di antara amaliyah kita itu adalah jihad. Tapi maaf saudara, jihad ini sudah sering dimaknai tidak baik, dimaknai negatif. Ini gara-gara imam kita, Imam Amrozi, rahimahullah. Ya. Jadi kita tetap mendoakan baiklah. Jadi sebab ulah segelintir dari umat Islam, dan mungkin itu memang ada rekayasa, ada provokasi. Maka umat Islam itu menjadi jelek. Islam di negara-negara barat utamanya, dan negara-negara ya termasuk Eropa, Amerika, itu sangat jelek sekali. Tapi alhamdulillah sekarang dengan keterbukaan melalui medsos, melalui IT ini, maka banyak orang sudah mengenal Islam. Ya, langsung kepada sumbernya, bukan kepada penganutnya. Maka banyak sekarang yang sudah mu'alaf. Malah di Amerika beberapa tahun yang lalu itu ada demo yang membela Palestina, padahal di situ negara mayoritas non-Muslim, utamanya di sini dikuasai oleh pihak-pihak Israel. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali mu'alaf-mu'alaf di mana-mana. Sebab kalau Islam itu sebetulnya ajarannya baik, tapi ketika ajaran Islam khususnya al-akhlakul Islamiyah itu tidak diamalkan, itu yang kadang-kadang menjadi merusak nama baik Islam ini, sehingga Islam dianggap agama teroris, radikal dan lain sebagainya.
Sehingga mereka menjadi anti pada Islam dan tanpa tahu yang sebenarnya Islam itu apa. Tapi alhamdulillah ini di Belanda ada salah seorang, saya lupa namanya itu. Dia itu sangat benci pada Islam, mungkin ada kenangan pahit lah, apa keluarganya atau gimana. Akhirnya dia menjadi anggota partai politik yang anti-Islam. Dan dia mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahannya. Alhamdulillah dengan hidayah Allah, dia bukannya menemukan kelemahan dan keburukan Al-Quran, tapi menemukan kebenaran. Sekarang dia sudah menjadi Muslim dan menjadi dai di mana-mana. Di Amerika itu pernah terjadi, ada terjadi seperti itu. Jadi karena itu tugas kita ini adalah bagaimana kita umat Islam ini bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara umum, khususnya akhlakul karimah, ketakwaan dan akhlakul karimah ini yang sebab khususnya di negeri kita ini banyak istilahnya Islam KTP. Dulu ada cerita itu saya baca di YouTube, itu ada orang Eropa, orang Belanda atau Perancis, ya lupa itu, datang ke Jakarta, lama di situ, kemudian agak tertarik pada Islam, mau belajar Islam. Tapi dalam pergaulan dia itu pernah dipinjami uang oleh tangganya yang Islam dan tidak bayar. Akhirnya dia ya sudahlah, saya kembali aja ke rumah, ke Belanda. Ini seperti ini umat Islam. Oleh karena itu betul apa yang dikatakan oleh Amir Syakib Arselan, salah seorang tokoh dari Turki kalau tidak keliru. Dia mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Keluhuran dan kebaikan ajaran Islam tertutupi oleh perilaku kita umat Islam. Perilaku kita umat Islam tidak mencerminkan ajaran Islam sebenarnya. Tapi justru sebaliknya. Ini yang merugikan Islam sendiri. Alhamdulillah sekarang banyak orang-orang yang belajar Al-Quran, mempelajari biografi Nabi, sehingga mereka tertarik pada Islam. Bahkan ada mereka yang tertarik dengan perilaku seorang pembantu yang Muslim. Itu di Amerika ada ya. Sekeluarga masuk Islam karena tertarik kepada pembantu yang Muslim, kebetulan dari Indonesia kalau tidak keliru. Karena sangat istiqomah ibadahnya dan baik sekali melaksanakan tugas-tugasnya. Akhirnya tertarik tanya agamamu apa. Dan banyak seperti sekarang mu'alaf-mu'alaf yang dari Cina ya. Seperti Felix Yao sekalipun itu agak terpengaruh pada tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak. Kemudian ada kok siapa? Orang-orang Cina itu. Terus ada Karisa siapa dokter gitu. Waktu Covid dia melihat orang Islam yang berjilbab, wah ini memang betul ajaran Islam katanya. Karena ini pakai cadar itu sama dengan pakai apa itu? APD ya, alat pengaman pengaman diri ya. Jadi ini bagaimana kita berdakwah tidak hanya dengan bil lisan, tapi juga bil hal, dengan perbuatan dan akhlak kita. Dan ini saudara perlu kita rencanakan, tidak misalnya secara kebetulan ya. Oleh karena itu ini perlu adanya ya halaku-halaku seperti ini dan perlu adanya panduan bagi kita. Dan saya kira termasuk salah satu tujuan yang dari halaku ini adalah adanya panduan bagi kita dalam berbagai hal. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kembali kepada sanad tadi ya. Jadi nyambung sanad perjuangan.
perjuangan itu kenapa kok harus bersanad? Gitu. Kalau hadis bersanad ya, jadi an sampai Nabi SAW. Jadi rangkaian perawi hadis yang merupakan guru itu adalah sanad. Kita belajar Al-Quran itu harus bersanad. Tapi kalau Al-Quran karena sudah Al-Quran itu mutawatir, sehingga dan ternyata yang di mana-mana tidak ada perbedaan, maka itu sudah bukti kebenarannya. Tapi kalau hadis memang perlu ada pemeriksaan atau ya tentang sanad itu untuk mengetahui sahih dan tidaknya. Perjuangan atau jihad dalam bahasa Arabnya. Ini bagian dari agama. Belajar agama tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan dan ketekunan. Beda dengan iptek. Kalau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, asal kita cerdas, tekun, pasti berhasil, pasti bisa menguasai. Karena itu, siapapun orangnya, muslim, non-muslim, beriman maupun tidak, bahkan ateis sekalipun, mereka bisa berhasil dalam iptek. Karena iptek itu oleh Allah diserahkan kepada kita untuk mempelajarinya, menelitinya, dan mengembangkannya. Beda dengan agama. Kalau agama itu oleh Allah tidak diserahkan kepada kemampuan manusia, pada kecerdasan kita dan akal kita. Tapi Allah menurunkan agama itu sendiri melalui wahyu kepada nabinya dan tertuang dalam kitab sucinya, dan itu sejak awal. Bukan hanya pada kita umat Islam ini. Kenapa? Karena agama itu tidak semuanya bisa dijangkau dengan akal, dirasionalkan. Tidak semua. Seperti hal-hal yang gaib. Ya, surga, neraka, malaikat. Itu hal-hal yang tidak terjangkau dengan akal. Itu gaib. Karena itu betul, kalau dulu sarjana agama itu disebut SAG. Sarjana alam gaib. Ya. Jadi sekarang sudah SAG, MAG ya. Jadi sekarang sudah dipilah ya. Ada pendidikan agama, ada macam-macam. Ya. Jadi itu agama. Karena itu belajar agama yang akan kita amalkan ini harus kita punya guru, dan guru itu punya guru yang nyambung, akhirnya nyambung pada Nabi. Nabi menerima ajaran agama itu dari Allah melalui malaikat Jibril, melalui wahyunya. Dan Nabi mengajarkan kepada santrinya yaitu sahabat mengajarkan kepada santrinya tabi'in, tabi'in mengajarkan pada santrinya tabi'in, terus sampai kepada kita. Sekalipun dalam perjalanannya itu bisa terjadi penafsiran-penafsiran yang berbeda. Sehingga ada berbagai mazhab. Itu, tapi tetap tujuannya semua itu adalah beribadah kepada Allah dengan berpedoman kepada agama itu. Sebab memang kita, tujuan penciptaan kita itu adalah ibadah. Mungkin kita sudah hafal semua ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan untuk ibadah. Bukan Allah butuh ibadah, tapi justru ibadah itu jalan keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat. Sekarang para mu'allaf dari muslim itu sangat tekun mereka. Mereka sudah punya mu'allaf center, punya pesantren di Jogja itu ada pesantren At-Tauhid. Itu orang Cina yang buat ustadz siapa saya lupa. Kita sebetulnya malu ya, kita sebagai santri kalah dengan para mu'allaf. Mu'allaf itu membela para mu'allaf yang baru ya, mu'allaf yang baru masuk Islam. Sementara kita sebetulnya malu. Ya tapi itulah. Karena kita sudah lahir
sudah Islam, sampai besar sampai sekarang Islam. Ya mudah-mudahan tidak bosan dengan Islam. Na'udzubillah ya. Sebab ada seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu Ustaz Dali Sulaiman. Lihat YouTube kalau ingin tahu. Saya juga termasuk penonton juga. Dari Sulaiman itu orang Jakarta. Sekolahnya madrasah dulu, sanawiyah. Ya kita mengambil pelajaran dari beliau. Beliau itu pindah ke Bali. Jadi itu punya darah seni yang cukup kuat. Musik, juga kaligrafi ya. Pindah ke Bali, alasannya apa? Karena di Jakarta itu sering mendengar adzan. Bayangkan, seorang lulusan madrasah tidak suka mendengar adzan. Betul apa yang dikatakan ke Junaidi tadi. Kalau orang non-muslim benci pada adzan baik. Maklum lah. Tapi kalau kita orang Islam benci pada adzan. Wah sudah adzan lagi. Asing-asingnya ngobrol adzan lagi. Datang puasa, lapar lagi. Lah ini sangat memprihatinkan seperti ini. Ini berarti kita ya mudah-mudahan tidak bosan dengan Islam. Ya, mudah-mudahan. Memang yang paling semangat itu orang yang baru yang masuk Islam karena perjuangan mu'alaf itu. Para sahabat. Sayyidina Umar. Itu bukan muslim asli itu. Beliau itu dulu kan non-muslim. Ya memang termasuk masyarakat jahiliyah Mekah itu. Tapi beliau akhirnya dapat hidayah secara tidak terduga. Banyak yang lain-lain. Nah ini kita perlu introspeksi. Apakah kita yang muslim sejak lahir ini akan begini-begini terus. Ya, apalagi sekarang lagi ribut dengan masalah macam-macam. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian karena itu perlu penyatuan visi dan misi kita. Kita sebagai muslim, sebagai santri, apa visi hidup kita dan misi hidup kita. Maka untuk itu kita harus bersanad. Yaitu kita mengikuti visi dan misi para pendahulu kita. Salafuna, pendahulu-pendahulu kita, tapi as-soleh. As-salafus soleh. Pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Sebab belum tentu pendahulu itu soleh. Abu Lahab itu as-salaf itu. Hidup pada masa Nabi. Bahkan lebih sepuh ketimbang Nabi. Beliau kan pamannya. Fir'aun itu salaf itu. Tapi bukan soleh. Ya. Jadi ini kita perlu meniru as-salafus soleh. Kalau kita tidak jauh-jauh ya Nabi dan yang pengikut Nabi. Jadi tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi itu. Jadi kita tidak bisa membuat cara sendiri. Berbicara masalah jihad, masalah perjuangan, saudara. Nabi itu ya manusia yang paling komplit ya, beliau itu sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, bahkan panglima perang, bahkan politisi juga. Ya, itu barangkali bisa dikaji itu. Dan Nabi itu seorang pebisnis yang sukses. Nabi itu kan dulunya memang hidup sebatang kara. Sebelum lahir ayahnya meninggal. Lahir dapat 6 tahun atau kurang, itu ibunya meninggal. Hidup sebatang kara, untung ada mbahnya, kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib, kemudian sudah wafat diganti dengan Abu Thalib, pamannya itu. Ya. Tapi Nabi itu kan ya namanya Nabi ya, pilihan Allah, pasti cerdas. Gitu. Akhirnya beliau ya mendapat bimbingan langsung melalui wahyu itu. Itu apa? Ya kalau kita tentu tidak sama dengan beliau, kita harus berusaha.
Dan kalau Nabi menyampaikan ajaran, itu Allah yang mengawal dan mengkoreksi kalau terjadi kesalahan. Ya. Nah, sekarang kita harus mengkaji. Barangkali saudara, kita membaca biografi beliau. Insya Allah sudah ada itu bukunya yang lengkap. Sehingga kita tahu beliau itu perjuangan beliau, bisnis beliau bagaimana. Beliau awalnya ya sebagai orang yang hidup sebatang kara. Kemudian berbisnis bersama dengan calon istrinya itu Siti Khadijah. Yang umurnya berbeda 15 tahun lebih sepuh Siti Khadijah. Sukses. Mungkin Siti Khadijah ini ngetes ya. Jadi berpartner itu ngetes, ternyata ini kok bagus, tanggung jawab. Akhirnya bukan uang saja yang diserahkan, dirinya diserahkan juga. Yang melamar Nabi itu Siti Khadijah bukan Nabi. Siti Khadijah lalu berjuang bersama Nabi, harta bendanya dikorbankan untuk perjuangan. Ya karena beliau itu memang perintis ya. Kalau kita niru beliau barangkali kita tidak tahu. Itu sebagai pejuang, sebagai dai, sebagai pemimpin keluarga, pemimpin umat, ya. Sebagai muallim, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai sahabat, teman. Karena itu santri beliau tidak dikatakan murid, tapi dikatakan sohib, teman. Jadi akrab dengan para sahabatnya. Itu perlu kita kaji dan perlu kita tiru. Agar kita ini punya sanad kepada beliau. Tentu ya kalau kita memang tidak mampu langsung untuk belajar dari beliau, kita mungkin bisa baca biografi-biografi yang ditulis oleh orang-orang yang memang berkompeten. Barangkali kita sudah punya dasar-dasar untuk itu ketika kita masih mondok itu. Dan kita sebagai santri ini pelanjut dari para masyayikh kita, dan masyayikh kita sebagai pelanjut pewaris dari Nabi ya, sebab ulama itu warasul anbiya ya, para waris Nabi, tapi bukan mewarisi harta dan kekuasaannya, tapi yang itu ilmu saya ilmu agama. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Mereka Nabi itu mewariskan ilmu. Bukan sekedar ilmu pengetahuan ya, bukan jadi ilmuwan, tapi ilmu menjadikan ulama, ilmu yang diamalkan, ilmu yang disebarkan. Dan penyebaran ilmu itu melalui dakwah ya. Melalui dakwah dan pendidikan. Dan ini adalah tugas kita. Tugas kita di mana-mana. Dan dalam profesi apa saja. Ini seperti dikatakan Gus Junaidi tadi. Kita kalau jadi mubaligh jelas itu dakwah. Jadi guru mungkin pendidik, pasti ada unsur dakwah. Jadi pedagang, bahkan jadi supir, apa bisa berdakwah? Saya pernah diceritai oleh K.F. Mahfud almarhum. Beliau pernah pulang dari Nurjati ini ke Madura, waktu itu pulang malam hari, naik bis. Ya. Nah, sampai di Sidoarjo subuh. Supirnya itu memarkir bis di depan masjid, di halaman masjid. Supirnya itu mengumumkan kepada para penumpang, Bapak, Ibu-ibu, sekarang sudah waktu subuh. Saya sengaja markir bis saya ini di sini. Saya ingin sholat, barangkali Bapak Ibu mau sholat, silakan saya tunggu. Supir bisa berdakwah. Kita, Ustadz, Kiai tidak berdakwah. Lucu ini ya. Dakwah itu bukan tugas mubaligh saja. Bukan tugas Kiai dan Ustadz. Bukan profesi, tapi kewajiban. Dan itu dimanapun. Dan dakwah itu bukan hanya bil lisan, dengan kata-kata, tapi juga yang terpenting bilhal, dengan tingkah laku. Kita berikan contoh yang baik. Itu yang
banyak menarik para mu'allaf sekarang. Selain ajaran Islam yang mau mendalam, yang yang mendalami ajaran Islam. Dan maaf ya sedikit panjang sedikit, ini banyak orang-orang barat, para ilmuwan barat itu menemukan kebenaran Al-Quran bukan masalah agama, tapi masalah iptek, ilmu pengetahuan. Ya. Misalnya tentang proses terjadinya manusia. Itu baru ditemukan di abad 20 ini. Tapi dalam Al-Quran 14 abad yang lalu sudah ditemukan. Termasuk apa istilahnya sekarang, Big Bang ya. Jadi semakin meluasnya alam semesta ini. Itu baru ditemukan di abad ini. Tapi di Al-Quran sejak itu sudah ada keterangannya. Tentang dua lautan yang berbeda, yang satu asin, satu tawar, berada dalam satu tempat tapi tidak saling mempengaruhi. Jadi bainama barzakhun la yabghiyan fil ar-rahman. Jadi ini hal-hal seperti itu yang menemukan bukan orang Islam, orang barat yang mengantarkan mereka kepada keislaman. Sementara kita, ya maaf, tidak apa-apa membaca bahkan menghafal. Tapi menghafal tanpa suatu penghayatan, pemahaman penghayatan itu maknanya kurang. Bahkan dulu pada masa Belanda, ya, sarjana-sarjana Belanda itu oleh pemerintah Belanda, khususnya di daerah jajahan seperti ini itu diperintahkan untuk mempelajari Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia ini. Bahkan ada sampai hafal Quran. Ada seorang sarjana Belanda namanya Van der Plas. Hafal Quran, faham, bisa maknai. Tapi bukan muslim dia. Sebab dia belajar Quran itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk sebagai bahan untuk menguasai umat Islam yang mayoritas bangsa Indonesia ini. Untuk mencari kelemahan. Suatu ketika Van der Plas ini suan pada seorang kiai di pondok pesantren. Kiai itu bertanya kepada Van der Plas, "Pak, sampean itu hafal Quran, tahu maknanya. Kenapa sampean itu kok tidak masuk Islam?" Dia menjawab pakai dalil Quran. Hebat ya. Kata dia apa? Kiai ini kok seperti tidak tahu. Itu di surat Baqarah ayat 6. Seperti Ustadz. Wah itu letaknya di sini ya. Ya. Itu kan ada ayat yang berbunyi begini, innalladzina amanu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kalau sudah kafir, hatinya tertutup dari hidayah, diingatkan sama, mereka tidak akan beriman. Kok kiai lupa pada ayat ini katanya. Hebat ini. Orang kafir berdalil atas kafirnya dengan pakai ayat Quran. Ini hebat. Artinya apa? Ilmu itu tidak selalu bermanfaat. Bisa saja membahayakan. Jadi karena itu ya kita perlulah melalui silaturahim kita ini kita kembali menyambung diri ya kepada sanad itu guru-guru kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini barangkali inti daripada ini. Dan tentu jihad ini sebagai bagian dari agama itu menjadi tugas kita sebagai apa saja. Bahkan tadi sebagai supir pun misalnya itu bisa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali itu sekedar ungkapan kebahagiaan dan syukur saya atas pelaksanaan halaqah ini. Dan ini apa? Diteruskan apa? Doa. Ya? Dan mari
kita akhiri pembukaan halaqah ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan halaqah ini bersama dan ridha dan maunah Allah Subhanahu wa taala berjalan lancar serta membawa manfaat bagi kita, bukan hanya dunia tapi juga di akhirat, bukan hanya untuk diri kita tapi keluarga kita, masyarakat kita, dan umat Islam secara umum dan umat manusia secara umum. Dan kita akan bisa lebih terpanggil untuk melakukan tugas pokok kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk menyebarkan kebaikan, berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan kepada kebenaran Islam dimanapun, kapanpun, dan kita jadi apapun. Ala diniyah kunatin sholihah wa ala mana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan la kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازلا بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلاة تفتح لنا ولأهلنا وأولادنا بنا التلاميذ أبواب الرضا وتأثير الرحمة وتكون لنا ولكل أحسن علما لا ننسى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا الله لوالدينا المشايخ يا الله. اللهم تقبل منا يا الله صلاتنا صيامنا قيامنا وتمم تكسيرنا اللهم اضرب بيدنا يا العالمين. اللهم أعنا وأهلنا وأولادنا ذريتنا على ذكرك وشكرك وحسن الجهاد في سبيلك يا الله. وارزقنا اللهم ارزقنا وإياهم حبك وحب نبيك وأولياءك. اللهم ارزقنا وإياهم إيمانا كاملا يقينا صادقا وعلما نافعا قلبا خاشعا عملا مقبولا توبة سلوكا حسنا ورزقا حلالا واسعا وباركا وجزاء سلامة واشهدنا وينبت بك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا ولهم في العمر والعلم والرزق والعمل. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا منك ومن سمع رحمتك ارحم الراحمين. نسألك الختام والموت على الإيمان. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر. سلمنا والمسلمين سلم دينا دينهم. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم وخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم خصوصا بين علماء واهدنا سبل السلام. اللهم آمنا المسلمين في دورهم وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا ولاة المسلمين في من آمن بك وحب يا أرحم الراحمين. نسألك حسن الختام والموت على الإيمان والإسلام والدخول في دار السلام ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا النبي الأمين الذي وسلم الحجة. تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ma fi khair wa salah. Wallahu muwaffiq ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Berkenan kepada pengasuh Pondok Pesantren Jadid agar tidak beranjak dari tempat karena akan ada sesi foto bersama. Dan berkenan kepada pimpinan yang putra dan juga peserta untuk maju ke depan dan melakukan sesi foto bersama. Sesi foto bersama kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama kita sesi foto untuk yang putra terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan yang putri untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, berkenan kepada yang putra untuk pimpinan untuk maju ke depan dan melakukan sesi foto bersama. Dan ini untuk sesi foto bersama yang putra, saya rasa cukup untuk maju ke depan dan melakukan sesi foto bersama.